Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Gabriel Adam Salombe dengan NIM 210951141. Saat ini saya sedang berada di Pasar Hewan Bringkit untuk melakukan wawancara bersama peternak di pasar ini. Di sebelah kiri saya sudah ada salah satu peternak yang memasarkan sapinya di Pasar Hewan Bringkit. Selamat pagi Bapak. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nama dan umur Ya. mungkin. Nama saya Ahmad, dikenal di sini nama panggilan Mat Kribo. Jadi umur saya 53 tahun. Mungkin saya panggil Bapak Ahmad ya. Boleh. Mungkin pertanyaan pertama, dari pengalaman Bapak selama di sini, mungkin sudah berapa lama Bapak memasarkan sapinya di pasar hewan? Kalau saya di sini ya, lama sekali ya, lebih dari 20 tahun saya di sini itu. Cuman saya ini bukan asli di sini, asli dari Jawa. Cuman saya lama di bidang sapi ini. Cuman saya kuli aja gitu, mengantar barang kemana aja ya, sampai ke Aceh terakhir saya. Mungkin dari sapi-sapi yang dipasarkan di sini mungkin bisa dijelaskan sedikit itu asal dari mana? Oh, sapi kalau khusus di Pasar Bringkit ini dari daerah Bali semua, mulai dari Karangasem, Kintamani, Bangli, dari Singaraja, semuanya tuh pasar itu di sini. Tapi banyak pasar di sini selain ini, pasar kecil-kecil. Cuman pasar yang besar cuman di Bringkit ini gitu. Jadi bukan dari satu kabupaten aja berarti? Oh, bukan, jadi seluruh Bali. Oh, seluruh Bali. Nah. Baik, mungkin pertanyaan dari saya, untuk sapi-sapi di sini pemasarannya itu lebih banyak di Pulau Bali atau di luar Pulau Bali? Kalau di Pulau Bali itu istilahnya untuk bibit-bibit yang dijual belikan di sini, dibesarin, mungkin sampai beranak gitu. Khususnya yang lebih dari berat 300 itu dikirim ke Pulau Jawa. Pulau Jawa sampai ke juga Sumatera, Kalimantan, sampai ke Batam. Ya saya sendirilah yang bawa begitu. Nah, untuk sapi yang udah 3 tahun ke atas siap potong. Tapi kalau betina nggak boleh gitu. Yang kecil pun nggak boleh gitu. Soalnya apa? Larangan di sini kalau memang kecilnya dibawa ke Pulau Jawa begitu. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, penjualan sapi-sapi di sini itu lebih banyak dalam bentuk daging atau bentuk bibisan? Sama aja itu. Kalau memang ada permintaan di Jakarta, otomatis yang berat 300 sampai 400 sampai 500 itu dikirim ke Pulau Jawa. Tapi kalau untuk yang bibit itu yang dijual di sini-sini aja, dari lingkungan sekitar Bali yang beli gitu. Untuk pertanyaan dari saya, kira-kira pernah atau tidak terjadi penurunan harga sapi Bali? Kalau penurunan itu begini, kalau menurut pengalaman saya, jika BX itu yang dari luar, dari Australia banyak, itu adalah sedikit, cuman sementara. Setelah itu ya tinggi lagi harganya di sini. Sebab apa? Harga sapi Bali ini karena tinggi kualitas dagingnya itu. Nah, dagingnya lebih bagus dari sapi yang lain gitu. Ya memang sekarang ini yang paling banyak itu BX di Jakarta itu BX. Itu seluruh jagal sekarang ada BX. Kalau dulu terbatas. Kalau zaman sekarang ini BX itu udah full di Jakarta gitu. Makanya Bali tetap aja di sini itu yang ngambil sih ada sebagian untuk campuran-campuran daging gitu aja yang di Jakartanya gitu. Nah, untuk tukang-tukang bakso itu ngambilnya sapi Bali gitu. Untuk izin ini Pak, izin penjualan sapi Bali keluar Bali kira-kira ada tidak Pak prosesnya? Oh iya, itu melalui dinas. Dinas itu yang dari benua sana ngeluarin. Kita belanja dulu di sini sapi itu sekitar ada 20 ekor satu misal 25 ya. Jadi kita setelah ada barang ngajukan izin. Ngajukan izin dari pusat, entah prosesnya itu ada berapa hari atau 1, 2, 3, 4 hari atau 5 hari baru izin datang ke sini, baru ada kendaraan truknya langsung naik ke truknya langsung berangkat hari ini juga. Kalau memang kalau cepat suratnya jadi ya cepat berangkat barang itu gitu. Kalau tanpa melalui izin nggak bisa gitu. Harus ada izin untuk khusus sapi yang 300 ke atas gitu, buat potong.
pertanyaan selanjutnya Pak, untuk harga sapi saat ini tuh kisaran berapa ya? Gini, kalau memang harga bibit itu ya tergantung kemampuan yang mau besar kecilnya belinya gitu kan, harganya itu ya sampai mulai bibit itu ada yang 7 juta yang betina sampai ke 8 juta sampai ke 10 ada. Untuk jantannya mulai dari harga 8 juta sampai ke 12 sampai ke 15 ada gitu. Tapi kalau harga turunnya untuk sapi potongan itu kiriman ke Jakarta mulai dari berat 400 sekarang itu harganya itu sekitar ya 41 sampai mulai 450 ya 42, 500 itu sampai ke 43 harganya gitu. Jadi itu per kilo ditimbang nanti ada di sana. Jadi ditimbang, setelah ditimbang itu beratnya berapa baru itu dibayar segitu, kalikan umpama berat 500 dikalikan 500 per tiganya gitu. Baru bisa beli sama itu petaninya. Untuk harganya sendiri tuh tetap ya Pak, per harinya apa berubah-ubah? Enggak, ini tetap aja. Enggak ada harga sapi Bali itu mau turun. Itulah apa? Setahu saya tuh, saya lama di pasar ini mengamati itu terus saja harga tetap segitu-segitu aja. Terkecuali ini ada musiman. Kalau selain Idul Adha, habis ini kan Idul Fitri, itu ada kenaikan lah. Idul Adha apalagi musiman tuh besaran kan nama untuk kurban gitu. Itu aja. Untuk saat pemasaran sendiri kesulitan apa sih Pak yang dihadapi kalau penjualan sapi? Kesulitannya saya kira nggak ada. Sebab apa? Semuanya itu namanya memenuhi kebutuhan yang di Jakartanya ya. Untuk musim-musim Idul Fitri atau Idul Adha, kesulitannya nggak ada. Kesulitannya itu kadang-kadang ya cuman ya dari surat izin. Kadang-kadang surat izin itu lambat karena apa? Entah, saya nggak tahu di sana apa prosesnya atau apa yang belum tercetak begitu aja gitu. Kesulitannya itu aja, tapi nggak begitu sulit-sulit amat kok gitu. Mengapa di sini tuh yang paling utama tuh untuk sapi Balinya aja? Ya sapi Bali aja, sebab sapi luar nggak bisa masuk ke sini. Oh, nggak bisa. Nggak bisa masuk sini. Ini usus Bali aja. Terkecuali kayak ya saya di Flores, di mana aja itu, di sana itu semuanya nyampur itu. Bahkan sapi Madura pun ada di sana. Sapi Jawanya, Onggol itu ada, sapi ya semuanya Bali begini kan namanya satu ras kan gitu kan, ras Bali juga sama gitu. Ada sana, kalau ada justru di sana itu ada gitu. Sapi putih, sapi Madura sana, sapi Bali juga sama ini ada juga kalau di Flores gitu. Terus kan di sini kan semuanya kan sapi Bali. Terus untuk strategi pemasarannya tuh gimana? Pemasarannya itu kalau memang di sini pemasarannya ya biasa-biasa aja. Cuman kalau di Jakarta itu pemasarannya ya juga lain, dari harga timbangan daerah sini sama timbangan di sana udah lain gitu. Pemasarannya cuma itu aja. Jadi lihat besar kecilnya begitu. Kan tadi Bapak udah bilang bulan-bulan tertentu itu ada bulan Idul Adha, Idul Fitri. Untuk penjualannya itu meningkat berapa persen dari bulan-bulan tertentu? Kalau itu ya sangat deras sekali, itu sangat tinggi sekali. Cuman meskipun harga mahal itu dilawan aja, sebab apa? Untuk memenuhi kebutuhan yang di Jakartanya begitu. Untuk Idul Adha-nya, apalagi ya Idul Adha, Idul Fitri. Idul Fitri khusus potongan yang 400 ke atas. Kalau Idul Adha itu mulai dari 250 sampai ke 300. Itu permintaannya banyak sekali tuh. Full itu harus full, yang di Jakartanya harus dipenuhi begitu. Jadi itulah yang naiknya. Awalnya ibaratnya berat 300 itu harganya biasanya aja ditimbang. Soalnya apa? Yang beratnya yang kecil sama yang besar 300 ke bawah itu lebih mahal daripada yang besar. Sebab apa? Cariannya barangnya yang susah gitu. Nah, makanya harga yang di Jakarta itu harus tahu harga timbangan daerah di sini sampai di Jakarta berapa begitu. Tapi kalau memang harga sapi besarnya ya stabil-stabil aja, sebab untuk potongan, jadi kebutuhannya sana itu sedikit ada BX juga. Tapi kalau memang
sapi kecilnya 300 ke bawah itu susah sekali. Makanya hari-hari biasanya itu berapa timbangan umpama 46 per kilo. Kalau udah sampai ke Idul Adha itu mulai 47, 48 sampai 49 sampai 50 sampai 50 lebih sampai 53-an begitu. Itu. Untuk selanjutnya bagaimana cara peternak ini menonjolkan sapi Bali itu agar mungkin dalam pemasarannya? Oh gitu, dalam perawatan atau gimana tuh? Iya, seperti ke perawatan. Perawatan itu begini, kalau di Bali ini saya kira dingin, hawanya itu dingin. Tapi ya juga saya tahu sebagian. Saya kalau memang meluncur ke Karangasem yang sebelah utara itu sebelah timur, itu daerahnya memang kering. Tapi kalau ke barat ke selatan itu ya adalah rumput begitu. Cuman rata-rata sapi di sana itu ya musim-musiman, kalau musim panas ya begitulah gitu. Tapi kalau musim hujan itu rumput kan jadi tumbuh semua kan gitu kan. Jadi mayoritas sapi yang ini Bali semua ini makannya rumput dari rumput gajah. Ya, paling bagus itu rumput gajah dicampur fermentasi dari apa gitu, ada kan pur atau apa gitu untuk ternak. Kan Bapak udah punya pengalaman banyak banget dari setiap daerah kan Pak. Iya. Nah, bagaimana cara Bapak menjual sapi Bapak yang agar lebih menonjol dari sapi-sapi yang lain gitu Pak? Gini, sapi Bali ini sudah memang paling menonjol sudah begitu, selain sapi yang lainnya. Sebab apa ya? Satu, kualitas daging, juga kulit, semuanya sapi Bali yang nyampe ke Jakarta atau kemana, apalagi khususnya sapi potong ya. Apanya yang nggak laku? Tanduknya pun juga laku, tulang-tulangnya pun juga laku. Sapi Bali ini, apalagi kualitas dagingnya yang paling bagus sapi Bali. Dengan adanya penonjolan sapi ini, apakah penjualan sapi Bali ini dapat membantu perekonomian Bapak gitu? Insya Allah sebagian begitu. Semuanya loh di selain yang di Bali, selain pegawai negeri, itu semuanya di sapi orang-orang ini gitu. Di sapi. Ya sebagian kan ada perhotelan, ada segala macam kan gitu. Jadi selain dagang yang paling banyak itu ya di sapi orang-orang yang di seluruh Bali ini gitu. Berarti sangat-sangat membantu dengan penjualan sapi Bali. Betul. Apalagi kalau misalnya tiap tahun itu ada peningkatan. Ya ada musim-musiman gitu. Musim-musiman. Iya, musim Idul Fitri, Idul Adha itu sangat-sangat banyak sekali yang dibutuhkan itu 300 ke bawah sampai 350 ke bawah. Apalagi buat potongan sampai 400, 500 itu yang paling banyak di Jakarta. Terima kasih untuk waktunya udah diwawancarain Pak. Ya sama-sama. Baik, saat ini kami sudah berada di Pasar Bringkit. Jadi bisa dilihat di sebelah kiri saya ini merupakan beberapa sapi yang dipasarkan di Pasar Bringkit itu sendiri. Nah, sapi-sapi yang ada di sini itu tidak hanya berasal dari satu kabupaten saja yang ada di Bali, tetapi berasal dari beberapa kabupaten yang ada di Bali. Nah, untuk jenis sapinya ini, semua sapi yang ada di pasar ini berjenis sapi Bali karena memang sapi-sapi lain itu tidak diizinkan untuk masuk ke Bali. Nah, untuk pemasarannya sendiri selain di Pasar Bringkit, sapi-sapi ini juga beberapa dipasarkan ke luar daerah seperti ke Nusa Tenggara, Jawa, hingga ke Sumatera.